Salam sehat teman-teman, selamat jumpa dengan reporter jalanan channel Success Daily. Saya berada di Desa Ngemplak, Mungkit, bertemu dengan orang yang sukses peternak ayam broiler. Baiklah tanpa berlama-lama, kita dengarkan bincang-bincang dengan pemiliknya. Namun sebelumnya, saya ingatkan untuk menekan tombol berlangganan, tanda like dan lonceng, dan kita simak berikut ini. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Saya boleh mengganggu ya, saya ingin belajar untuk memelihara ayam berdaging. Nah, Pak Nur kan sudah lama menangani ini. Sudah berapa lama Pak Nur? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya. Ya. Coba Pak Nur boleh diceritakan bagaimana cara menentukan tempat yang baik untuk memelihara ayam broiler. Ya, kalau tempat misalnya yang tegar, yang panas, yang jauh dari lingkungan, maksudnya lingkungan penduduk atau lingkungan yang belum banyak ternak lain. Jadi istilahnya masih steril. Itu yang diutamakan. Tapi kalaupun lingkungan sudah ada banyak, juga ada cara-cara untuk mensterilkan, misal disemprot. Jadi tidak masalah, yang penting lingkungan aman. Jadi harus berapa jauh dari perumahan penduduk Pak Nur? Ya, kalau udah lingkungan ayam mau dekat nggak apa-apa, tapi kalau yang misalkan lingkungan awam, misalkan 500 meter 400 meter itu udah aman, daunnya udah nggak ada, walaupun ini kandang close sebenarnya sudah tidak tahu. Bagaimana masalah pembuatan kandang yang tidak mahal namun sesuai standar, apa saja harus diperhatikan? Nah, kalau masalah kandang itu bisa dibuat dari kayu, dari bambu, atau gapalum. Nah, kalau pakai baja yang agak berat, agak mahal, tapi kalau ya sedengan mungkin pakai gapalum. Kalau yang paling murah pakai bambu, tapi biasanya bambu minta yang mongso, sama tukang bambunya yang tahu mongso potongnya. Untuk bambu itu bisa tahan berapa tahun Pak Nur? Kalau musim, misal namanya musim itu kan udah waktunya potong, itu bisa sampai 15 tahun. Bahkan lebih, mungkin pakunya yang kalah. Kemudian alat pendukung apa saja yang harus disiapkan? Maksudnya alat yang jelas sudah ada itu listrik, blower, genset, lalu ya namanya kalau kebutuhan kandang kan ya terpal, bagor, lalu itu apa tempat-tempat makan dan apanya itu sudah ada tokonya yang ngontek. Bagaimana masalah perizinan usaha ayam? Ini mandiri atau kerjasama? Kalau masalah ini usaha, kemitraan, kerjasama. Jadi intinya yang peternak itu bikin kandang sama nyediain tempat sama kandang. Kalau bibit sama pakan udah dipalani sama PT, sekaligus penjualannya. Jadi masalah penjualan sudah diterima oleh PT itu ya? Ya, soal harga udah patok kontrak. Misalkan musim ini per kilo 17.500. Kalau ada lebih dapat bonus pasar, tergantung kesepakatan persennya berapa. Bagaimana teknik pemilihan bibit ayam yang baik? Kalau masalah memilih bibit kita tidak kuasa karena udah dikasih sama PT. Kita tinggal nyediain tempat, bibit sudah didatengin, tinggal nerima, dan biasanya bibit tetap sudah bagus, layak dipelihara. Kalau mandiri lah itu baru bisa milih-milih bibit, tapi kalau mandiri terlalu berat tanggungannya. Kemudian faktor-faktor apa yang harus diperhatikan saat usia ayam 2 minggu pertama bibit ayam dilepas ke kandang? Faktor yang pertama, jangan sampai kedinginan. Suhu dari kompor harus selalu standby. Suhu maksimal dan minimumnya harus
anak kandang harus paham betul. Soalnya kalau sampai kedinginan ayam sudah susah. Namanya ayam penghangat itu sampai 1 sampai 13 hari. Itu harus maksimal, nggak boleh kedinginan, nyala terus. Itu faktor-faktor penting dari ayam kecil. Untuk satu kandang ditanganin berapa orang, Pak? Ya untuk 20.000 2 orang cukup, tergantung lokasi gudangnya. Kalau gudangnya dekat 2 orang cukup. Berapa kepadatan ayam dalam kandang setiap 1 meter persegi? 1 meter persegi kalau close itu rata-rata 14 ekor, tapi tergantung alat juga. Kalau kipasnya gede 17 ekor juga bisa per meter persegi, tergantung kecepatan angin di dalam ruangan. Jadi angin juga berpengaruh ya? Pengaruh, semakin kenceng semakin banyak isinya. Apa jenis pakan dan minuman untuk anak ayam, serta untuk satu periode sampai panen setiap ayam memerlukan berapa pakan? Kalau ayam kecil kutuk itu sampai umur 35 hari per ekor itu habis 3 kilo. Itu ambilannya 3 kilo per umur 35 hari. Kalau bobot tergantung suasana pemeliharaan. Jadi 3 kilo kali berapa ribu ayam gitu ya yang diperlukan. Bagaimana teknik pemberian minuman dan pakan? Kalau masalah minuman sudah dibikin otomatis di odong, jadi nggak usah ngambil nyalain keran, nggak, lewat nipel ini air ini. Ayam sudah nyetek. Untuk ayam segi besar ini umur berapa hari? Ini 7 hari. 7 hari ini. Bagaimana teknik penjarangan ayam agar tidak terlalu padat? Masalah penjarangan itu nanti tergantung udah bobotnya dan sesuai permintaan bobot PT. Misalkan yang dibutuhin umur 9 on apa 1,5 kilo, lah itu kita ngikutin aja program dari PT yang ngelepasin ayam. Kita cuma ngerawat sebagus-bagusnya. Masalah penjualan udah diatur oleh PT. Bagaimana umur berapa hari ayam bisa dipanen? Untuk panen lokalan biasa umur 35 mulai panen dan habis. Kalau nggak ada halangan 40 hari habis. Bobot 35 ke atas, 35 up. Apabila ada ayam yang sakit atau kurang sehat, terus diapakan? Ya, sesuai dengan penyakitnya apa. Kalau misalkan cekreh ya sudah ada solusi obatnya. Misalkan kedinginan ya dikasih ramuan Jawa jahe, kencur, kunyit, itu dikasihkan sesuai dokter dari PT. Setelah diteliti penyakitnya apa bulu, apa cekreh, apa piler, apa kering, itu sudah ada dokternya. Jadi kalau ada ayam sakit tinggal panggil dokter ya? Nah, tidak ada yang datang pakai alat, dirobek, ditengok dalamnya, ususnya, hatinya, sudah tahu, terus baru dikasih obat. Atau dokternya akan rutin datang setiap berapa hari? Kalau ada keluhan, dan biasanya kalau udah kandang lama ini istilahnya orang PT, orang dokter sudah percaya dan kebanyakan sudah hasil terus, nggak pernah ada masalah, alhamdulillah saat sampai saat ini. Bagaimana teknik pemanenan ayam agar tidak stres? Kalau panen ayam yang mau ditentuin hari ini berapa, kita sekatkan ke dekat pintu panen. Misalkan 2 ton ya kita, kalau bobot 45 ya kita sekatkan 400 ekor untuk hari panen itu, biar ayam tidak
apa ya, ngambilnya tidak ngacak-ngacak, itu udah disiapin dari sore. Kalau panennya udah jelas mau berapa ya itu nggak masalah, tinggal digiring deket pintu dan pakai keranjang. Kalau seperti bulan-bulan ini kan banyak orang membakar petasan, apakah itu tidak menyebabkan ayam stres? Kalau untuk ayam pedaging nggak masalah, kecuali ayam telur mengganggu dalamnya perteluran, kaget, kentrak. Tapi kalau ayam pedaging kayaknya nggak masalah, udah diberikan. Dan lebih-lebih kalau di dalamnya dikasih musik salon, radio yang agak keras, sudah terbiasa sama suara. Ini sementara kalau kandang sini baru dicopot karena kemarin rusak. Jadi biasanya ada musik-musik ya, suara-suara ya. Iya, ya. Dia terbiasa sama suara. Masalah teknik penjualan ayam sudah dari PT yang mengambil ya. Iya, harga kontrak dari PT. Harga dari PT misal 17.5 dan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Setelah ayam kosong dari kandang, kegiatan apa yang dilakukan untuk kandang itu, dan setelah berapa hari baru bisa dilepas ayam-ayam baru lagi? Ya, pertama-tama kalau udah ayam kosong, bersihin pupuk leminya, diambil bakul sampai sebersih-bersihnya, terus bagor semua peralatan dicuci, dan setelah dicuci disemprot pakai obat. Setelah disemprot pakai obat digelar lagi, bagornya ditaruh kapak sekam berambut padi, disemprot lagi sama formalin sama disinfektan yang sudah disediakan dari PT. Dan itu istilahnya dari semprot itu paling enggak 4 hari sebelum lepas biar baunya obat udah netral. Jadi setelah ayam panen itu sampai berapa hari kegiatan itu? Ya itu kalau kita kerjain sampai seminggu, tapi kan kalau libur bisa sampai 20 hari baru ada ayam lagi. Dari panen udah mulai dibersihin lagi paling seminggu selesai. Tata cara persiapan, sapu sawang sembarang, lebih debu-debu sehingga dibersihkan. Baik, terima kasih Pak Nur. Apakah ada penjelasan-penjelasan yang ingin disampaikan untuk tambahan? Ya, untuk sementara yang saya tahu cuma istilahnya cuma segitu sederhana, karena cuma belajar dari pengalaman. Jadi istilahnya bukan dari sekolahan insinyur atau apa, cuma pengalaman hari ke hari. Oh ini kok gini, jadi istilahnya cuma punya pengalaman. Jadi ya istilahnya sudah berjalan 3 tahun cuma dari pengalaman. Sekarang sudah memiliki berapa kandang Pak Nur? Untuk sementara yang sudah berjalan 2 dan sudah bikin makin itu 1. 3. Untuk satu kandang itu ukuran berapa meter dan untuk berapa puluh ribu ayam? Nah kalau ini ukuran 10 kali 70 meter itu soal pengisian. Kalau polos itu tinggal kecepatan angin, mau dikasih 2000 juga bisa, 25 juga bisa, 20.000 juga bisa, tergantung pendarannya. Soalnya kalau polos, kalau disamakan sama open itu 4 listrik. Jadi namanya close itu bisa diisi semaksimal mungkin, istilahnya kalau meter persegi 17 ekor itu ya. 15, 12 itu berani, tergantung ketetapan angin dari mesin. Baik, terima kasih Pak Nur atas penjelasannya. Mudah-mudahan usahanya lancar, sukses dan barokah. Ya. Sekali lagi terima kasih.